Akhirnya Quiet Place comeback lagi sob. Setelah menunggu 4 tahun lamanya, rasa kangen ini terbayarkan juga sob. Meskipun kali ini film yang dirilis adalah sebuah prequel, A Quiet Place Day One masih tetap ditunggu oleh penggemarnya. Bedanya kali ini kita akan meninggalkan keluarga Abbott untuk melihat perjalanan Sam dan Eric di hari pertama invasi monster alien ke bumi. Ditambah campur tangan Michael Sarnowski sebagai sutradara yang baru saja sukses dengan Pig di tahun 2021 semakin memperlihatkan kalau proyek ini lumayan menjanjikan. Tapi, apa benar begitu sob? Quiet Place Day One menceritakan Sam yang sedang berkunjung ke Manhattan, New York, mendapati dirinya berhadapan dengan kepungan monster alien yang mendarat ke bumi. Perjuangannya untuk lolos dari ancaman tersebut ternyata sangat sulit dan merepotkan, mengingat fakta kalau makhluk ini sangat sensitif dengan suara, di mana mereka akan langsung menyerang di tempat suara itu berasal. Untuk menghadapi situasi itu, Sam bersama Eric, seorang pria yang ditemuinya di tengah-tengah insiden, mencoba bekerja sama dengan komunikasi seadanya dan berusaha mengejar kapal evakuasi yang akan meninggalkan kota New York. Sebenarnya aku cukup antusias ya untuk menantikan waralaba Quiet Place ini sob. Tapi entah kenapa prequelnya yang dirilis kali ini tuh agak kurang menarik. Mungkin kalau bisa aku ibaratin film ini tuh seperti acar dalam nasi goreng sob. Kesannya tuh agak penting nggak penting sebetulnya, dan rasanya tidak berkesan sama sekali. Karena nyatanya Quiet Place Day One tidak menawarkan konsep dan treatment yang berbeda dari dua seri sebelumnya. Padahal ini tuh menyangkut bagaimana kekacauan di hari pertama monster tersebut datang ke bumi, di mana seharusnya kita bisa mendapatkan jawaban-jawaban secara detail tentang cara Manhattan mengatasi musibah itu. Malahan, di sini yang kita dapatkan hanya fokus ke perjalanan Sam dan Eric untuk bertahan hidup. Quiet Place memang terkenal dengan survival horornya, yang mungkin salah satu yang terbaik yang pernah ada sob. Tapi untuk aspek tersebut di film ini ternyata malah terlihat membosankan. Mengikuti setiap langkah Sam dan Eric di sini itu terasa sangat melelahkan, tepatnya pada pertengahan film ya. Dan semuanya itu seakan mudah untuk diprediksi, apalagi buat fansnya ya, yang pasti kalian tidak akan kesulitan untuk menerkanya sob. Quiet Place Day One sebagai film prequel harusnya bisa menggali lebih dalam lagi untuk menjembatani cerita sequelnya. Tapi di sini justru kurang dieksplor dengan baik. Melihat potensinya saja, film ini seharusnya punya plot yang lebih variatif, terutama dalam segi sudut pandang. Kita tidak pernah melihat di sini tuh bagaimana pemerintah mengetahui kelemahan monster itu. Lalu bagaimana militer menyusun strateginya, dan bagaimana keluarga Henry yang diperankan oleh Jimon Honsu bisa lolos dari insiden itu. Perspektif inilah yang tidak pernah dikembangkan sama sekali sob. Dan kalau saja momen-momen tersebut bisa digambarkan dengan baik, mungkin film ini akan jauh lebih menarik. Untungnya Michael Sarnowski masih bisa mengembangkan karakternya dengan baik. Karakter utama yang ditampilkan di film ini benar-benar saling mengisi satu sama lain sepanjang film. Penonton diberikan dua karakter utama di mana keduanya itu sama-sama punya kekurangan. Sam yang diperankan oleh Lupita Nyong'o adalah seorang pengidap kanker stadium akhir, sedangkan Eric yang dimainkan oleh Joseph Quinn adalah seorang dengan gangguan mental yaitu panic attack. Sam diperlihatkan selalu bisa menenangkan Eric dengan cara yang tepat. Begitu juga Eric yang melihat Sam secara fisik itu sangat rapuh, tapi dia siap membantu ketika Sam mengalami kesakitan. Chemistry inilah yang bikin Quiet Place Day One punya sentuhan kemanusiaan dan melankolisnya tersendiri tanpa harus bersandar pada cerita keluarga. Tapi bukan itu aja sob. Kehadiran kucing bernama Frodo ternyata berhasil menjadi bahan perbincangan. Aksinya sangat lucu dan mengemaskan sob. Ini tuh mengingatkan aku sama Airbud ya. Bayangin aja sob, kucing ini tuh benar-benar seperti acting seakan sudah diarahkan. Dia tidak mengeong sama sekali, seakan mengerti situasi yang dihadapi. Selain itu, A Quiet Place Day One masih terasa menegangkan sama seperti film sebelumnya. Setiap urutan adegannya di sini memperlihatkan begitu banyaknya monster alien yang berhamburan, menggila di seluruh gedung pencakar langit di kota Manhattan. Ditambah dengan backsoundnya yang benar-benar mengancam, dimana di awal film ini tuh menekankan suara bising dan ramai secara terus-menerus sob. Sehingga ketika invasi alien itu tiba, setiap suara yang keluar akan menjadi malapetaka, dan itu merinding banget sob.
Inilah salah satu kejelian Sarnowski yang bikin penonton terus menahan nafas saat melihat momen Sam dan Eric terjebak di situasi yang berbahaya. Untuk Quiet Place Day One, aku kasih skor 6 dari 10 sob. Meskipun ya film ini tuh lumayan menghibur ya dan masih bisa mempertahankan ciri khasnya, tetapi sayangnya ada kekurangan dalam beberapa hal. Karena patokan yang benar seharusnya tugas prequel adalah untuk meningkatkan dan memperkaya cerita aslinya, termasuk pengetahuan dan world building di dalamnya. Sayangnya film Quiet Place Day One ini gagal melakukannya. Tidak ada hal baru yang ditambahkan, yang terasa hanya seperti formalitas saja tanpa ada kejutan sama sekali. Jadi segitu saja review kita hari ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan konten serupa, kalian bisa subscribe agar tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Dan terima kasih juga buat yang sudah like, share maupun komen. Ingat, kerja memang nomor satu, tapi nonton film itu yang utama. Kita akan bertemu lagi di review selanjutnya. Ciao.